Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Setelah kemarin kita sampai malam ya belajar bersama. Nah, kemarin kita sudah mempelajari bersama-sama tentang materi pengenalan pemberi kesejahteraan sosial atau PPKS serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya akan memberikan dulu permainan supaya teman-teman semuanya semangat, ya. Ini ada suatu permainan, perintahku ekspresimu. Nah, ini perintahku dan Bapak Ibu semuanya mengekspresikan. Ya. Baik, kita mulai. Ketika teman-teman merasakan cinta, bagaimana ekspresinya? Cinta, coba lihat ekspresi itu apa? Ekspresi wajahnya, apa yang tidak mata, coba lihat. Nah, Pak Uji sedang memperlihatkan cintanya kepada Pak Uji. Lihat, Pak Bambang sudah, Mas Agus akan terlihat. Baginda nafasnya dia cintanya Patri sudah merasakan cinta. Nah, sekarang coba ketika teman-teman melihat para penyandang disabilitas, bagaimana ekspresinya? Kasihan, sedih. Coba lihat wajahnya. Ya. Bagaimana ekspresi seperti apa kalau melihat disabilitas? Kalau melihat anak yang korban tidak terasa, bagaimana ekspresinya? Menarik nafas, dia kaget. Jadi PPKS itu adalah bisa individu, perorangan, bisa keluarga, kelompok, ataupun masyarakat yang mengalami hambatan, kemudian juga kesulitan, dan juga gangguan secara yang peran fungsi sosialnya. Sehingga apa? Sehingga memang betul kebutuhan mereka tidak terpenuhi, baik itu kebutuhan fisik, psikis atau mental maupun sosial. Baik, itu adalah PPKS. Ya. Kenapa sih sekarang kok kita harus mempelajari masalah sosial, kemudian PPKS, dan berikutnya adalah potensi dan sumber daya sosial. Nah, ada berapa buku dari PPKS itu? Masih ingat? Ada berapa buku? 26. Ya, ada 26 jenis PPKS ya. Itu apa saja? Ada fakir miskin, kemudian anak terlantar, betul. Kemudian apa lagi? Anak yang berhadapan hukum, apalagi balita terlantar, ya. Kemudian anak dengan kedisabilitasan, penyandang disabilitas, kemudian juga ada pekerja migran yang bermasalah sosial. Kalau pekerja migran tidak punya masalah sosial tidak bisa. Ya, jadi pekerja sosial, pekerja migran yang bermasalah sosial. Kemudian juga bisa ada keluarga yang mengalami permasalahan sosial, psikologis. Kemudian juga masih ada lagi yang berhadapan anak-anak yang mengalami penyalahgunaan narkoba dan seterusnya. Ya, kemarin sudah disampaikan yang 26 PPKS tersebut. Nah, sekarang adalah tugas SDM SRT harus mengetahui PSKS, karena ketika mereka menghadapi para PPKS, mereka memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial dalam masalahnya, maka seorang SDM SRT perlu mengetahui tentang PSKS, potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Nah, sekarang kita PSKS ya, ini tentang sistem sumber. PPKS itu apa? PSKS, potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Ada yang mau berpendapat? PSKS? Ya, silakan Ibu Partini. Tagana, ya betul. Ya betul, jenisnya tagana. Kemudian pekerja sosial masyarakat, betul, PSM, keluarga,
Pionir, ya, betul, program pionir. Apa lagi? Beda sosial, pekerja sosial profesional, ya. Penyuluh sosial, ya. Masih banyak lagi, ada 12 ya. Kalau di Permensos nomor 8 tahun 2012 itu ada 12 PSKS. Ya. Penyuluh sosial itu ada yang dari ASN fungsionalnya dan juga ada yang dari masyarakat. Jadi ada media sosial, profesional, kemudian tadi seperti dikatakan oleh Bapak Uci ada program pionir, ya. Kemudian ada lagi LKS, ya. Kemudian ada juga para wanita pemimpin ya Pak Kauti, ya, wanita-wanita yang memang dia bisa mengorganisir menjadi contoh memimpin di masyarakatnya. Program pionir itu keluarga yang bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, ya. Dan juga dia bisa menjadi panutan dari lingkungan masyarakat sekitarnya. Itu hanya beberapa contoh saja ya untuk PSKS, potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Kalau dari Elan Ringkas, ya, itu memang kalau di Elan Ringkas bahwa sistem sumber itu ada 3. Ya, Elan Ringkas ada sistem sumber formal, ada informal dan masyarakatan. Kalau sistem sumber informal itu adalah yang hubungannya dengan emosional kita. Ya, misalnya siapa saja itu, bisa keluarga, suami, istri, sahabat, teman atau tetangga, atau mungkin dari pendamping PKH itu juga informal ya. Kemudian berikutnya lagi ada yang formal hubungannya dengan keanggotaan, ya, keanggotaan seseorang. Ya. Kemudian kalau masyarakatan itu biasanya adalah lembaga-lembaga kesejahteraan sosial yang bisa memberikan pelayanan kesejahteraan sosial baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Baik, ini adalah PSKS menurut Permensos nomor 8 tahun 2012. Di sini ada PSOS, ya. Kemudian ada PSM, ada Tagana, ada LKS, kemudian ada Karang Taruna. Di sini ada LK3. Di sini adalah lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga. Ini salah satunya ketika ada PPKS, yaitu keluarga yang bermasalah sosial psikologis bisa konsultasi ke LK3 ini. Ada program pionir, ada WKSBM, di sini adalah wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat. Kemudian ada WPKS, nah ini adalah wanita pemimpin, ya, kesejahteraan sosial. Ada penyuluh sosial, baik itu fungsional dari ASN maupun dari masyarakat. Ada TKSA, TKSK, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan karena kedudukan di kecamatan. Kemudian di sini dunia usaha. Ini dunia usaha itu bisa BUMN, bisa BUMD ataupun perusahaan-perusahaan yang berbentuk CSR, ya. Jadi perusahaan atau badan usaha atau wirausahawan yang peduli terhadap bidang kesejahteraan sosial. Ya. Nah, di sini semuanya ya. Kita lihat yang mengelilingi itu adalah PSKS ya, yang bisa yang akan membantu mengatasi permasalahan bencana masalah kesejahteraan sosial atau perlu pelayanan kesejahteraan sosial. Ini kenapa para SBM, SRT harus tahu betul mana PMKS dan PPKS itu siapa saja, kemudian mana saja PSKS yang bisa diakses di dalam menangani pelayanan kesejahteraan sosial, menangani para PPKS, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Seperti itu, teman-teman. Ya. Ya, untuk berikutnya nanti kita akan belajar lagi bagaimana apa sih peranan pekerja sosial ya, dalam menghubungkan antara PMKS atau PPKS dengan PSKS. Itu pertemuan itu nanti akan ke depan ya, supaya tahu bagaimana peranan SDM SRT di dalam menghubungkan PPKS dengan PSKS. Baik, teman-teman semuanya sudah selesai, kita akan berjumpa lagi untuk pertemuan berikutnya. Sukseskan SRT agar hak-hak warga negara dapat terfasilitasi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.